Shalom, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi Shalom. Seberapa kita yang siap memuji Tuhan pada siang hari ini? Mari kita siapkan hati kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan untuk menyembah, meninggikan nama Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Ada lawatan-Mu Tuhan. Bahkan ada kesembuhan, ada kemenangan yang terjadi dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami bawa pujian kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari bersama-sama kita angkat pujian ini. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Oh, ku sembah, ku sembah, Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau,
hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari bersama-sama katakan, oh, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. katakan tak tergoyahkan. Tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Haleluya. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat segala kedahsyatan, buat segala kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Kami mau bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Mari sembah Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami mengangkat suara kami Tuhan, hanya untuk menyembah, hanya untuk meninggikan nama Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Lama-lama ya lama syada ya lama. Mari angkat suaramu, mari sembah, mari terus menyembah. Haleluya, haleluya. Kiara lama ya lama syada. Engkau sumber kemenangan di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Sebab hanya Kau yang layak disembah, layak ditinggikan. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Kami bersyukur. Kami sungguh bersyukur. Engkau sungguh Bapa yang sangat baik. Kami percaya apapun musim yang kami hadapi hari-hari ini, kami tetap percaya Engkau yang menyertai hidup kami Tuhan. Engkau yang menolong setiap kami. Engkau yang terus memegang tangan kami Tuhan. Kami percaya kepada Allah yang hidup, Allah yang mulia, Allah yang ajaib, yang selalu hadir di tengah-tengah setiap kami umat-umat-Mu. Terima kasih Bapa. Mari datang secara pribadi kepada Tuhan pada siang hari ini. Mari nyatakan. Mari angkat suara. Mari terus terhubung dengan Tuhan pada siang hari ini. Haleluya, haleluya. Oh.
tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Saya undang bangkit berdiri bersama-sama. Katakan ku sembah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Mari setiap kita yang siap memuji Tuhan bersama-sama katakan amin. Haleluya. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Shalom. Haleluya. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan pada siang hari ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari bersama-sama. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu Lebih dahsyat lagi bagi Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama kita akan pujian dengan semangat. Katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota siapa lompat bagi Tuhan? Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Katakan, hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. katakan ku mau selalu. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi darimu. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya.
selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi. Lebih lagi buat Tuhan. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Sorakan haleluya. Seberapa kita yang percaya Allah kita yang ajaib. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu setiap kita adalah umat buat pemenang, amin. Siap memberi yang terbaik bagi Tuhan, sebab Dia ajaib, Dia berkuasa. Haleluya. Mari bersama-sama kita akan pujian ini. Tak terbayang kebesaran-Mu, dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau mekah bagiku. Setiap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan, come on. Hanya Kau yang layak dipuji. Siap melompat bagi Tuhan. Come on. 2, 3. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan setiap kami. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selama. Yesus, 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 Kaulah Raja mulia. Bersama-sama. Tak terbayang kebesaran, tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Mekah bagiku. Setiap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Mari angkat suaranya. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Katakan aja. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selama. Yesus, 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 Kaulah Raja mulia. Raja yang mulia, haleluya. Siap melompat bagi Tuhan. 1, 2, 3, 4. Jam. Mari kita angkat kedua tangan kita lebih tinggi Bapak Ibu. Katakan ajaib. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, 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 Kaulah. Katakan ajaib. Ajaib
Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah lambang. Yesus, 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 Kaulah Raja mulia. Suara yang paling lantang buat Tuhan, Raja mulia. Berikan sorak-sorak yang gemur buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat kedahsyatan-Mu, buat anugerah-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Kami mau katakan kami cinta kepada-Mu Tuhan. Kami mau setia. Haleluya. Tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Begitu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta. Mari bersama-sama kita akan pujian. Ku tetap cinta. Terima kasih. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Oh, ku tetap setia. Ku tetap setia. Inilah menjadi pengakuan kami Tuhan. Ku tetap setia. Walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Begitu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Begitu banyak
yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan setiap kami, kami mau berkata kami tetap mencintai-Mu Tuhan. Kami mau setia sampai akhirnya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu. Mari kita menyembah Dia. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami sungguh mengasihi-Mu Tuhan. Kami sungguh kagum akan Engkau. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Tidak ada satupun yang bisa menggoyahkan keyakinan kami. Sekali Yesus, kami akan tetap ikut Yesus. Terima kasih karena kami tahu Tuhan sudah banyak melakukan perkara-perkara hebat dalam kehidupan kami. Sudah banyak yang Tuhan beri dalam hidup kami. Tidak ada alasan kami untuk berbalik dan tinggalkan Engkau Tuhan. Tolong berikan kami kekuatan Bapa untuk tetap ikut Tuhan apapun yang terjadi. Dunia sedang menarik perhatian kami hari-hari ini. Tapi biar mata kami tetap memandang kepada Tuhan. Hati kami tetap terarah kepada Tuhan. Tidak ada yang sebanding dengan Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi buat kasih. Terima kasih buat anugerah. Terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami.
Dan sekali lagi Tuhan, hari ini kami siapkan hati kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami persembahkan hidup kami, roh, jiwa dan tubuh kami Tuhan sepenuhnya buat Engkau Tuhan. Biar ibadah ini jadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Mari bicara buat setiap kami. Hiburkan yang susah, kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Apa kabar? Luar biasa. Kayaknya masih biasa-biasa. Apa kabar saudara? Udah mulai agak luar biasa. Tapi belum terlalu luar biasa. Terima kasih Bapak Gembala, Ibu dan semua tim pastoral di gereja ini yang memberikan waktu dan kesempatan saya lagi untuk bicara, untuk sharing dari firman Tuhan. Nah pagi ini, karena di ibadah pertama biasanya ini kita berpacu dengan waktu saudara ya. Jadi nggak bisa basa-basi terlalu banyak. Kita langsung saja kepada firman Tuhan. Saya akan mengambil sebuah tema yang kayaknya nggak enak nih kita dengar. Saya kasih tema kemenangan yang menyakitkan, saudara. Biasanya kan kemenangan itu selalu menggembirakan, menyenangkan ya. Ada satu bagian Alkitab yang saya mau ajak untuk kita baca supaya kita ngerti begini. Ternyata pernah terjadi kemenangan itu mendatangkan kesedihan. Kemenangan itu mendatangkan kehancuran. Dan kenapa saya sharing ini pagi ini? Saya mau supaya kita nggak mengalami pengalaman ini. Kita menang, tapi itu menyakitkan buat kita. Kalau kayak begitu mendingan menang atau kalah? Halo? Kalau kemenangannya menyakitkan, menyedihkan, mendingan menang atau kalah? Oh masih mau menang juga ya? Ya maunya menang terus kita. Walaupun itu menyakitkan, menyedihkan, kita maunya menang terus. Ya kan? Masa Pak ada kisah kayak begitu? Yang namanya kemenangan itu pasti dirayakan. Yang namanya kemenangan itu pasti identik dengan sorak-sorai gitu kan, dengan pesta. Tapi kisah ini ingin mengingatkan buat kita. Ada pelajaran penting yang kita bisa ambil. Mari kita buka 2 Samuel pasal yang ke-19. 2 Samuel pasal yang ke-19. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kita akan membaca bagian firman Tuhan ini. 2 Samuel pasal yang ke-19 ayat yang pertama. Iya, oke akhirnya kita ketemu ya. Oke kita baca sama-sama 2, 3. Lalu diberitahukanlah kepada Yoab, ketahuilah raja menangis dan berkabung karena Absalom. Ayat yang kedua, pada hari itulah kemenangan menjadi perkabungan bagi seluruh tentara. Sebab pada hari itu tentara itu mendengar orang berkata, raja bersusah hati karena anaknya. Ayat yang ketiga, sebab itu tentara itu masuk kota dengan diam-diam. Pada hari itu seperti tentara yang kena malu kembali dengan diam-diam karena melarikan diri dari pertempuran. Menang tapi menyedihkan. Daud dapat kabar bagaimana tentaranya bisa menang, tetapi kabar itu tidak mendatangkan sukacita buat Daud. Tetapi justru mendatangkan kesedihan. Justru menyakitkan buat Daud. Kenapa? Karena ini kabar kemenangan yang Daud nggak mau dengar. Dia mau menang tapi dia nggak mau anaknya mati. Apa yang terjadi sebenarnya? Yang terjadi adalah begini. Pada waktu itu Daud punya banyak sekali anak. Salah satu anak yang saya pikir ini anak yang sangat berpotensi.
Dari semua orang-orang yang ada di Israel pada waktu itu, kalau saudara membaca pasal-pasal sebelumnya, Absalom dikenal sebagai seorang laki-laki yang cantik. Saking terlalu gantengnya, makanya Alkitab menulis Absalom sebagai pria yang cantik. Jadi yang pria nggak usah terlalu ganteng, nanti dibilang cantik. Itulah Absalom. Sangat disukai oleh orang Israel. Dari sekian banyak anaknya Raja Daud, ini anak yang memang kayaknya kalau dihitung dari meritokrasi, dia yang paling pantas menggantikan ayahnya. Dia tampan, kemudian dia sudah dari muda terbiasa terlibat dalam peperangan. Dan yang lebih hebatnya lagi pada waktu Absalom hidup, ini yang sering kali dia lakukan. Ketika orang-orang Israel, rakyat bapaknya, ingin datang menemui bapaknya untuk minta saran, minta nasihat, minta jalan keluar buat masalah mereka, Absalom selalu halangi mereka di tengah jalan dan bawa mereka untuk ketemu dirinya. Dan ternyata begini, bukan cuma Daud yang bisa menyelesaikan masalah orang-orang Israel pada waktu itu, tetapi Absalom juga punya bakat seperti ayahnya, punya kemampuan seperti ayahnya. Setiap orang Israel yang datang kepada Absalom, ceritakan kesulitan, ceritakan masalahnya, Absalom selalu bisa menemukan jalan keluar buat mereka. Selalu bisa menolong orang Israel untuk keluar dari masalah mereka. Sehingga nama Absalom makin hari makin harum. Makin disukai oleh orang Israel. Dan kabar ini juga sampai kepada Daud ayahnya, bahwa orang Israel kayaknya udah suka banget sama Absalom. Kalau raja mau lengser, kayaknya Absalom nih yang bisa gantiin. Tapi apa yang terjadi? Sebelum Absalom dipilih untuk menggantikan ayahnya, sayangnya dia mendapatkan nasihat, dapatkan masukan. Bukan masukan yang baik, bukan masukan yang benar, bukan saran yang baik. Singkat cerita, Absalom berpikir begini, kalau nunggu ayahnya Daud lengser, agak lama nih. Kemudian yang berikutnya, kalau nunggu bapaknya lengser, bisa-bisa yang jadi raja bukan dia. Karena Daud punya beberapa anak. Absalom pada waktu itu memutuskan untuk memberontak kepada ayahnya. Dan saudara tahu waktu Absalom memberontak kepada ayahnya, bagaimana sikap orang Israel? Mendukung Absalom. Israel mendukung Absalom berontak kepada bapaknya. Cuma sisa 2 suku yang mendukung Daud, Yehuda dan Benyamin. Ini 2 suku yang memang dari awal, kalau kita pelajari sejarah perjalanan hidupnya Daud, mereka lah 2 suku pertama yang melantik Daud menjadi raja buat mereka. 7 tahun kemudian baru Israel secara keseluruhan memilih Daud menjadi raja mereka. Tetapi dari awal yang memilih Daud menjadi raja buat mereka adalah suku Yehuda dan suku Benyamin. Cuma 2 suku ini yang memihak kepada Daud. 10 suku memihak kepada Absalom. Udah kuat banget posisinya Absalom. Sampai Alkitab mencatat begini, Daud harus lari keluar tinggalkan istananya. Sebab kalau enggak akan, apa yang terjadi? Dia akan dibunuh oleh anaknya sendiri. Absalom mengerahkan pasukannya untuk memburu ayahnya, untuk membunuh ayahnya. Cuma Alkitab mencatat bahwa Daud punya panglima-panglima perang yang sudah teruji, melewati berbagai macam medan peperangan. Dan singkat cerita akhirnya dalam peperangan antara Absalom melawan Daud ayahnya, Absalom akhirnya mati. Itu cerita singkatnya. Nanti saudara bisa baca sendiri di kitab 2 Samuel ini. Mulai pasal 14 saudara bisa baca, itu ceritanya bagus sekali saudara. Cerita pemberontakannya Absalom. Ini anak yang sangat berbakat, dia punya potensi yang luar biasa.
punya karisma yang luar biasa. Tapi sayangnya dia memilih akhir perjalanan hidupnya seperti ini. Dia berontak kepada ayahnya. Bukan cuma itu aja. Kalau kita baca nanti di Alkitab saudara, yang paling menyakitkan adalah penasehatnya. Absalom bilang begini sama Absalom, untuk nyakitin hati bapak kamu, lakukan ini. Waktu ayahnya lari tinggalkan istana, gundik-gundiknya kan ditinggal sama bapaknya. Gundik-gundiknya raja tinggal di istana. Dan Alkitab mengatakan bahwa pada hari itu Absalom meniduri semua gundik-gundik ayahnya. Untuk menunjukkan bahwa ayahnya udah gak punya power lagi. Dialah yang jadi raja. Sampai segitu jahatnya Absalom. Tapi lihat waktu dia dikalahkan, Absalom mati. Daud menang. Harusnya Daud bersorak-sorai. Tapi tidak. Itu adalah satu-satunya kemenangan yang paling menyakitkan dalam hidup Daud. Kenapa? Karena dia menang atas anaknya sendiri. Karena Daud menang, korbannya adalah anaknya sendiri. Itu kemenangan yang Daud tidak pernah harapkan. Daud sudah melewati banyak sekali peperangan dalam sepanjang hidupnya. Sejak dia masih muda sampai dia sudah tua. Dia melewati banyak peperangan. Tapi inilah kemenangan yang paling menyakitkan buat Daud. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Ada dua hal yang pagi hari ini saya mau sharing, saya mau bagikan buat kita. Belajar dari kemenangan yang menyakitkan ini. Jangan sampai kemenangan Daud jadi kemenangannya kita. Kita menang tapi menyakitkan. Kita sukses tetapi menyakitkan buat kita. Yang pertama, kalau kita pelajari perjalanan hidup Salomo dan Daud, saudara. Absalom pernah mengalami pengalaman yang menyakitkan. Kenapa dia akhirnya memberontak kepada ayahnya? Karena kita tahu bahwa Daud punya beberapa istri. Nggak usah ditiru yang ini. Daud punya beberapa istri. Dan dari istri-istri ini Daud punya beberapa orang anak. Nah, satu saat Alkitab mencatat ada salah satu anak Daud yang bernama Amnon. Itu jatuh cinta kepada adiknya, anaknya Daud juga dari istri yang lain yang namanya Tamar. Nah, Tamar ini adalah adik kandung dari Absalom. Amnon, Tamar dan Absalom mereka adalah kakak beradik tetapi tiri. Saudara tiri. Tetapi Tamar dan Absalom adalah adik kakak kandung mereka. Satu ayah, satu ibu. Singkat cerita karena Amnon jatuh cinta kepada Tamar, dia mulai merekayasa sebuah acara dan di acara itu akhirnya yang terjadi adalah begini. Amnon memperkosa Tamar, adik tirinya, adiknya Absalom. Ketika Absalom mendengar kabar ini bahwa adik perempuannya diperkosa oleh Amnon, akhirnya Absalom membalas. Dia buat sebuah acara, dia buat pesta, dan dalam pesta itu dia bunuh Amnon. Terjadi pembunuhan dalam keluarga, saudara. Dan waktu Daud dengar berita ini, Daud marah sekali. Absalom tahu ayahnya marah, Absalom lari. Dia melarikan diri. 2 tahun dia nggak ketemu sama ayahnya. Sampai Yoab, panglimanya Daud yang kemudian membujuk Daud. Sudahlah, mungkin Absalom memang salah. Tetapi Absalom merasa begini, dia punya alasan kenapa dia bunuh Amnon. Akhirnya singkat cerita, hatinya Daud luluh. Dia mengizinkan Absalom pulang, kembali
ke Yerusalem. Tapi ini yang terjadi. Sejak kepulangan Absalom, Daud tidak pernah bicara dengan Absalom. Kalau ditanya, kenapa Absalom salah jalan? Mungkin ini penyebabnya. Karena sejak Absalom kembali, Daud tidak pernah bicara dengan Absalom sampai dia mati. Kenapa kemenangan ini menyakitkan? Kenapa kemenangan ini menyedihkan? Karena ini yang pertama. Karena ada generasi yang mati. Ada potensi yang mati. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, gereja kita sekarang sedang menghadapi tantangan yang sama. Gereja sedang ada di sebuah situasi di mana begini, mungkin di tahun-tahun ke depan kita akan kehilangan generasi. Kita akan kehilangan potensi. Karena banyak orang Kristen hari ini, banyak orang percaya, banyak orang-orang yang datang ke gereja, mereka cuma mengejar achieve, mengejar pencapaian dalam hidup mereka. Saya ngerti semua kita ingin mencapai sesuatu dalam kehidupan kita. Kita ingin mencapai ini, kita ingin jadi itu gitu kan. Tapi dengar baik-baik, pencapaian gak salah, kemenangan itu gak pernah salah. Yang salah adalah begini, jangan korbankan generasi untuk pencapaian kita. Jangan korbankan generasi, jangan korbankan potensi untuk kemenangan kita, untuk keberhasilan kita, untuk kesuksesan kita. Jangan. Tapi hari ini kenyataannya seperti itu. Saudara dengar istilah generasi strawberry? Saudara dengar? Siapa generasi strawberry? Hah? Gen Z. Bukan kita kan? Halo, ada Gen Z di sini? Gen Z ya? Waduh, bangga banget ya jadi Gen Z ya. Saya kadang-kadang, kan saya ngasuh anak banyak saudara ya. Saya kadang-kadang berpikir begini bahwa apakah tahun kelahiran bisa mempengaruhi perilaku orang? Baby boomers ada? Baby boomers? Baby boomers ya udah tahu lah kira-kira umurnya berapa gitu ya. Kalau saya generasi X, karena setelah baby boomers itu ada generasi X, kemudian ada generasi berikutnya apa? Generasi apa ya setelah Gen X ya? Hah? Milenial ya? Setelah milenial, sekarang ini ya, Gen Z ya? Saya ya baby boomers saja lah. Udah tua dari umurnya. Harus baby boomers. Pertanyaan begini, apakah situasinya berbeda? Apakah dinamikanya berbeda dari zaman baby boomer sampai sekarang ini? Menurut saya dinamikanya sama aja. Pertanyaannya adalah begini, waktu kita remaja, kalau orang tua panggil kemudian suruh bantu di rumah, apakah menyenangkan? Enggak juga. Kita zaman itu juga pasti, aduh lagi pengen main gitu kan, tiba-tiba dipanggil untuk bantu orang, enggak seneng juga. Ya Pak David ya. Cuma zaman itu kita enggak berani komplain sama orang tua. Betul enggak Bu? Orang tua melotot sedikit, waduh itu ceritanya bisa panjang tuh. Bisa mengganggu stabilitas dalam negeri tuh. Tapi anak sekarang beda banget. Beda banget. Apakah tahun kelahiran bisa mempengaruhi perilaku? Halo? Wah Pak, maklum lah Pak, Gen Z soalnya. Udah beda dengan zaman kita. Saya percaya zamannya beda. Tapi harusnya responnya, harusnya perilakunya, behaviornya harusnya sama. Karena bukan cuma Gen Z yang hadapi situasi-situasi yang tidak menyenangkan buat dirinya pribadi. Waktu kami remaja juga kami menghadapi situasi itu.
Tapi kenapa perilakunya bisa beda? Kenapa responnya bisa berbeda? Makanya generasi ini disebut sebagai generasi strawberry. Gampang terluka. Gampang bonyok tuh saudara ya. Kalau saudara beli strawberry disentuh sedikit aja itu gampang bonyok saudara. Kenapa? Kenapa zaman kita lebih kuat gitu kan? Kenapa anak sekarang dibully kemudian memutuskan untuk bunuh diri? Kenapa? Apakah zaman kita kecil kita nggak pernah dibully? Ya ada juga, sering juga. Kalau kita nggak memperhatikan situasi ini, dengar baik-baik, kita akan kehilangan generasi kita. Mungkin untuk pencapaian, puji Tuhan kita bisa mencapai apa yang kita mimpikan, kita harapkan. Tapi jangan sampai kemenangan kita, pencapaian kita, mendatangkan korban kepada generasi kita. Kalau saudara harus pilih, pencapaian atau generasi dalam rumah tangga saudara, mana yang saudara pilih? Halo, jangan ada dusta di antara kita. Kita bisa mengejar mimpi kita, cita-cita kita dari pagi sampai tengah malam. Sampai orang bilang, saya nggak punya waktu untuk ketemu anak saya karena saya pergi, anak saya masih tidur, saya pulang, anak saya sudah tidur. Kenapa Absalom berontak kepada bapaknya? Sejak dia pulang, bapaknya nggak ngomong sama dia. Kita akan kehilangan generasi, dengar baik-baik. Kita akan kehilangan generasi kalau kita tidak muridkan mereka. Maka dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau Tuhan percayakan anak-anak dalam rumah tangga kita, dengar baik-baik, tugas kita adalah muridkan mereka. Tapi sayangnya orang tua milenial sekarang yang punya anak-anak Gen Z itu mengabaikan hal ini. Mereka lebih mengejar apa yang mereka impi-impikan, apa yang mereka cita-citakan. Sepertinya itu jauh lebih penting daripada generasi yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya. Kita bilang generasi ini generasi strawberry, jangan-jangan yang strawberry kita. Orang tuanya yang strawberry. Orang tuanya terlalu rentan. Oh, saya ketemu dengan situasi kayak begini, saudara. Kalau anak kita lupa bikin PR, yang kerjaan PR siapa? Yang panik siapa? Halo? Kalau anak-anak nggak bikin PR, yang panik siapa? Anaknya santai aja, orang tuanya yang panik. Strawberry nggak nih? Dulu waktu kita kecil, kalau nggak bikin PR yang panik siapa? Kita, orang tua kita mah tenang-tenang aja dia. Halo, anak dipanggil ke sekolah, yang panik siapa? Orang tuanya. Kalau zaman dulu yang namanya dipanggil ke sekolah, aduh kitanya udah panik, aduh pasti dimarahin nih, marahin di sekolah, marahin di rumah. Kalau sekarang anaknya mah tenang-tenang aja. Besok orang tua dipanggil ke sekolah, anaknya mah tenang-tenang, nyampainya enak lagi. Mah, besok dipanggil sama sekolah, suruh datang. Ada apa lagi kamu bla bla bla. Mulai panik kita sepanjang malam mikirin, besok gurunya akan ngomong apa nih. Kitanya yang panik, anak-anaknya tenang aja. Atau saya salah mungkin? Halo? Kita berhasil. Secara ekonomi mungkin kita lebih mapan dibandingkan orang tua kita dulu. Tapi kita korbankan generasi di bawah kita. Kita tidak muridkan mereka. Waktu anak-anak saya masih kecil, anak-anak saya semua Gen Z. Saya membesarkan Gen Z di rumah, 16 orang. Setiap kali mereka nggak bikin PR, saya tetap tenang.
Saya bilang, kamu tidak bikin PR, kamu dihukum, papi tidak akan bikin apa-apa buat kamu. Silahkan. Saya tidak pernah marah kalau guru-guru mereka menghukum mereka karena mereka lalai mengerjakan tugas mereka. Ada tugas orang tua yang panik, mesti siapin ini, siapin itu. Kitanya yang panik, jangan mau. Mereka harus kita didik untuk begini. Hidup ini punya proses. Kamu harus lewati prosesnya. Kalau kamu nggak lewati prosesnya, kamu akan terima resiko, akibatnya kamu harus tanggung. Tapi kita kan nggak muridkan mereka seperti itu. Kita permudah hidup mereka. Setiap kali ada kesulitan, setiap kali mereka menghadapi kesulitan, kita yang berdiri di depan mereka. Harusnya sejak kecil kita didik mereka bahwa hidup ini nggak mudah. Kamu akan hadapi benturan, dan kamu harus hadapi. Kenapa mereka jadi stroberi? Karena kitanya stroberi. Karena kitanya rentan bener. Kitanya sensitif bener. Kita tahu bahwa dunia yang kita jalani nggak selalu baik-baik saja, enggak. Lagunya kan bilang musim akan selalu berganti. Anak-anak kita nggak akan pernah mengerti makna lagu itu kalau mereka nggak belajar melewati proses dalam kehidupan. Tegur, nasihati mereka, ajar mereka. Kalau kamu nggak belajar, kamu ulangan dapat jelek. Nanti kalau nggak naik kelas saya yang malu. Enggak, saya nggak malu. Supaya kamu ngerti. Sejak kecil kamu harus mengerti tanggung jawab kamu. Jangan kita menyesal nanti. Waktu kita tua, bapak-bapak, ibu-ibu kita pasti tua loh. Nggak ada yang masih, nggak akan ada di antara kita yang terus muda, enggak. Suatu saat kita tua. Jangan sampai hari tua kita ada banyak penyesalan. Jangan sampai. Jadi anak-anak kita perlu kita muridkan. Makanya pemuritan dalam keluarga itu wajib hukumnya. Saudara ingat, kitab Taurat mengatur buat setiap orang tua, ajarkan Taurat ini kepada anak-anakmu. Waktu kamu apa? Waktu apa? Waktu duduk, waktu berjalan, waktu makan. Di mana ajarkan firman Tuhan. Tapi hari ini kita menyerahkannya kepada gereja. Dengan sekolah minggu, dengan teens di gereja, dengan youth di gereja, kita serahkan kepada gereja tanggung jawab itu. Pak Bu, kalau kita nggak mau kehilangan anak-anak kita nggak mau kehilangan generasi kita nggak mau kehilangan potensi mereka, dengar baik-baik, mulai muridkan mereka dah, mulai hari ini. Tahukah saudara, Gen Z ini punya potensi yang besar sekali. Saya mengakui generasi ini generasi yang sangat cerdas. Mereka lebih cerdas, mereka lebih cepat dibandingkan zamannya kita dulu. Tapi mereka punya sisi lemah yang kayak begini. Mereka sangat rentan, saudara. Kenapa? Karena jangan-jangan kita belum muridkan mereka. Kita cuma ngomel, isinya ngomel terus. Nanti kalau kita udah mulai berumur 60, anak kita udah mulai menikah, baru kita meratapi nasib dan berkata, ya kenapa anak-anak gak peduli lah sama saya ya. Halo, ada oma-oma yang mulai ditinggalkan sama anak-anaknya? Bapak Ibu yang punya anak sudah menikah, mulai ditinggalkan? Jangankan belum menikah aja kadang-kadang lupa gitu kan. Mama sakit, papa biarin aja gitu kan. Mama nggak kasih tahu ya, mama sakit ya. Udah seminggu tahu. Kemana aja? Itu satu rumah, saudara. Apalagi kalau mereka pisah rumah. Halo Gen Z, jangan lupain orang tua kalian. Dalam bimbingan pernikahan saya selalu katakan begini, bahwa puji Tuhan kalau kalian berhasil.
Tapi ingat ini, dalam keberhasilan kalian ada investasi orang tua. Ada sahamnya orang tua. Pantas nggak dapat dividen? Pak Ishak, pantas nggak? Pantas. Itu bukan kebaikan kita kepada mereka, bukan. Karena mereka pemilik modal dalam hidup kita. Halo, ada yang nggak setuju? Itu setiap bimbingan nikah, kalau kita udah mulai bicara aku, kamu, kan saya ada sesi itu, aku, kamu, dan mereka. Bagaimana kita menempatkan diri sebagai suami istri dengan orang tua kita. Kita nggak bisa mengabaikan faktor memuridkan. Kalau kita tidak memuridkan mereka hari ini, dengar baik-baik, dunia yang akan muridkan mereka. Dunia siap banget muridin mereka. Dunia siap, welcome to the jungle. Kalau kita tidak muridkan mereka hari ini, dunia yang akan muridkan mereka. Makanya gak heran ketika kita bertambah usia, mereka akan tinggalkan kita. Waktu anak saya masih kecil, anak kandung saya cuma 1 ya saudara ya. Itu waktu dia masih kecil, saya selalu bawa ke rumah orang tua saya, ke orang tua istri saya. Ini oma, ini opa. Dari kecil mereka sudah terbiasa dengan, anak saya sudah terbiasa dengan oma dan opanya. Dan ketika dia berumur 7-8 tahun, 9 tahun, saya mulai berpikir ada sesuatu yang saya harus ajarkan kepada anak ini. Tentang hubungan saya dengan orang tua saya, hubungan istri saya dengan orang tuanya. Bagaimana caranya? Saya sejak saya menikah, saya memutuskan untuk itu. Bahwa setiap berkat yang saya miliki, itu ada investasinya orang tua. Saya harus berikan. Enggak usah bicarain soal banyaknya. Tapi sebuah kesadaran dalam hidup saya sejak saya menikah. Bahwa semua yang saya bisa capai, itu ada andilnya orang tua saya. Andilnya orang tua istri saya. Saya selalu kasih berkat buat mereka. Dan ketika anak saya umur 7-8 tahun, ini yang saya lakukan. Sebelumnya, setiap kali saya mau memberi buat orang tua saya, istri saya yang kasih kepada orang tua saya. Kalau mau kasih ke orang tua istri saya yang kasih kepada mertua saya. Itu yang kami bangun kebiasaan itu. Sampai anak saya umur 7-8 tahun, saya bilang kita harus ganti kayaknya kebiasaannya. Untuk didik mereka, untuk didik anak-anak saya. Setiap kali saya mau kasih berkat, bukan saya lagi atau istri saya yang kasih. Selalu saya suruh anak saya yang kasih. Nama anak saya Karen. Karen, ini kasih berkat buat oma, kasih berkat buat opa. Dia akan datang kepada oma opanya, oma opa ini ada berkat dari papi mami, ini ada hadiah dari papi mami. Apa tujuannya? Apa pembelajarannya? Saya mau sejak kecil dia tahu bahwa papi maminya perhatian kepada opa omanya. Supaya kalau dia besar nanti, ini tetap nyantol dalam pikirannya. Sebagaimana papi maminya perlakukan oma opanya, dia akan memperlakukan papi maminya nanti seperti itu. Jangan serahkan sama dunia. Serahkan anak-anak yang Tuhan serahkan kepada kita untuk dibawa lagi kepada Tuhan, dibawa kepada kebenaran. Muridkan mereka supaya kita tidak kehilangan mereka. Amin. Kenapa kemenangan ini jadi kemenangan yang menyedihkan, menyakitkan? Yang kedua, karena tadi hilangnya generasi kan? Yang kedua, karena terjadinya perpecahan dalam keluarga. Israel dan Yehuda berperang pada waktu itu. Kalau saudara membaca pasal-pasal sebelumnya, berapa orang yang mati dalam peperangan ini? Lebih dari 20.000 orang yang meninggal. Kenapa Daud hancur hatinya? Kenapa kemenangan ini menyakitkan buat Daud? Karena ada 20.000 lebih orang yang mati karena peperangan ini.
Menang, tapi banyak korban. Siapa korbannya? Keluarga korbannya. Bukan orang lain. Sekali lagi, dari atas mimbar ini saya mau ingatkan buat setiap kita. Jangan korbankan keluarga kita untuk keberhasilan kita. Penting mencapai sesuatu dalam kehidupan kita, tapi keluarga kita jauh lebih penting. Istri, anak kita, suami kita, orang tua kita, itu jauh lebih penting daripada semua pencapaian kita. Kalau enggak, kita akan ketemu dengan keberhasilan, tapi menyakitkan buat kita. Keberhasilan, tapi kita kehilangan orang-orang yang kita cintai. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pesan firman Tuhan hari ini singkat aja buat kita. Kalau kita nggak mau kehilangan orang-orang yang kita kasihi, mulai taruh mereka di tempat yang penting dalam kehidupan kita. Kalau kita harus memilih pelayanan atau keluarga, keberhasilan atau keluarga, saya akan memilih bahwa keluarga jauh lebih penting dari semuanya itu. Apa gunanya kita berhasil? Dalam pelayanan, wah kita hebat luar biasa. Tapi kita kehilangan keluarga kita. Kita kehilangan anak-anak kita. Kita kehilangan waktu-waktu berharga dengan mereka. Dengar baik-baik, waktu yang sudah kita buang nggak akan pernah datang lagi. Kita nggak akan bisa mengambilnya lagi. Waktu-waktu yang hilang dengan anak-anak kita, dengan istri kita, dengan suami kita. Dengar baik-baik, itu nggak akan kembali lagi. Berapapun harga yang kita ingin bayar untuk bawa kembali waktu itu, untuk mengulang lagi waktu itu nggak bisa. Kita nggak punya mesin waktu. Cuma kalau saudara punya mesin waktu tuh, kayak siapa tuh ya? Ya? Body Doremi ya? Doraemon ya? Bukan yang itu yang, andai aku bisa, ku akan kembali, ku akan mengulang. Nggak bisa, kita nggak bisa ngulang waktunya, nggak bisa. Makanya hari ini dengar baik-baik. Jangan jadikan keberhasilan kita, jangan jadikan kemenangan kita jadi sesuatu yang menyakitkan. Karena harganya terlalu mahal. Hari ini fokuslah kepada keluarga kita. Fokuslah kepada keluarga kita. Dengar baik-baik, dunia sekarang sedang coba mencerai-beraikan keluarga. Tapi saudara sebagai orang percaya harus ingat, keluarga itu penting. Dari awal ketika Tuhan jadikan manusia, Tuhan punya rencana buat keluarga. Amin. Makanya nggak heran, mujizat yang pertama kali Yesus lakukan di mana? Di pernikahan. Karena keluarga itu penting. Amin. Saya selesai. Saya nggak mau saudara mengalami pengalaman Daud ini. Menang, tapi menyakitkan. Menang, tapi menyedihkan. Belajar sesuatu hari ini dari firman Tuhan ini. Yuk kita datang sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Saudara yang sedang mengalami hubungan yang tidak baik dalam keluarga saudara. Hari ini saya mau ingatkan buat setiap kita. Keluarga itu penting buat kita. Jangan korbankan keluarga kita. Jangan korbankan orang-orang yang kita cintai. Cuma untuk keberhasilan kita. Cuma untuk kesuksesan kita. Enggak salah saudara sukses. Enggak salah saudara berhasil. Enggak salah saudara mengejar mimpi saudara. Tapi jangan jadikan keluarga sebagai tumbal kita. Hari ini kalau ada keluarga-keluarga yang sedang mengalami situasi yang buruk, hari ini datang sama Tuhan dan minta Tuhan jamah, Tuhan pulihkan pernikahan kita. Kita minta Tuhan pulihkan hubungan-hubungan kita. Mungkin ada hubungan suami istri yang sedang ada di ambang kehancuran. Mungkin ada hubungan orang tua anak yang sedang hancur hari ini. Dengar baik-baik, keluarga itu penting.
Tuhan mau kita tetap ada di dalam keluarga. Karena firman-Nya berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya kalau saudara bersaudara, kalau setiap keluarga hidup bersama-sama dengan rukun. Kesana Tuhan akan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Amin. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar. Oh, aku punya. Mari kita bangkit berdiri, kita sembah Dia. Amin. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa. Amin. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan sekali lagi, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk semua harapan, keinginan kita, dengar baik-baik firman Tuhan katakan begini, Tuhan dapat melakukan lebih banyak dari apa yang kita doakan, kita pikirkan. Karena buat Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kita pasti menang, menghadapi peperangan apapun kita pasti menang. Cuma peringatannya buat kita hari ini, jangan korbankan keluarga kita untuk semua kemenangan dan keberhasilan kita. Jangan sampai kita menang, tapi kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Bapa dalam surga, hamba berhenti bicara karena hamba terbatas. Tapi hamba percaya bahwa firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan semua kehendak Tuhan dalam hidup setiap kami. Hamba berdoa secara khusus buat setiap keluarga. Mari Tuhan pulihkan keluarga. Suami istri, orang tua, anak-anak. Hamba berdoa biar mulai terjadi pemuritan dalam setiap keluarga demi keluarga Tuhan. Dan aku percaya ada sesuatu yang besar akan terjadi buat setiap rumah tangga Tuhan. Yang mulai membangun pemuritan dalam setiap keluarganya Tuhan. Sehingga orang-orang yang ada dalam keluarga itu akan dibawa semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Semakin hari semakin takut akan Tuhan. Dan aku percaya Engkau akan bawa mereka naik dan bukannya turun. Aku percaya Engkau akan jadikan mereka kepala dan bukannya ekor. Terima kasih Bapa Surgawi.
Akhirnya orang yang berbahagia adalah orang yang dengarkan firman dan lakukan firman dalam kehidupannya. Kami terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jutaan jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, sebentar kita akhiri ibadah kita kembali ke tempat kita masing-masing. Saya undang kita angkat kedua belah tangan kita. Arahkan hati kita, fokuskan dan terus terhubung dengan Yesus senantiasa. Pergilah, pulanglah dan jadilah saksi-saksi Kristus. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang tidak manis menyertai setiap kita semua, mulai daripada pagi hari yang indah ini sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang percaya menerima, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati.